Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa lanjutkan bacaan dari kitab Taudih wal Bayan di Syajaratil Iman karya Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Terakhir kita selesaikan sampai halaman berapa? 13 ya? Kemana? Udah nyimak kemarin? Hah? Saya mana terakhir? Hah? 8. Oh. Baru selesai 8 ya. Oh, sekarang masuk pasal pertama ya. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-faslul awal halaman 11. Fi haddil iman wa tafsirihi, tentang pengertian iman dan tafsirnya. Definisi iman dan tafsirnya. Hududul asya' wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, batasan segala sesuatu dan tafsirnya. Alladhi yuwaddihuha, yang menjelaskannya. Tataqaddamu ahkamaha, lebih duluan dari hukum-hukumnya. Jadi sebelum kita tahu hukum, kita tahu definisinya terlebih dahulu. Segala istilah kita harus paham definisinya biar tidak salah dalam menetapkan hukum. Kenapa? Fainal hukma 'alal asya'i far'un an tasawwuriha. Ini kaidah. Karena menghukumi sesuatu adalah cabang dari penggambarannya. Jadi kalau kita tidak bisa menggambarkan sesuatu, kita nggak bisa menghukumi sesuatu itu. Misalnya ada seseorang bertanya kepada Ustadz, saya ada masalah begini. Gimana hukumnya? Ustadz masih belum jelas gambaran yang ditanyakan ini gimana gitu. Nah, diklarifikasi nanti. Maksudnya yang begini. Nah, kalau sudah jelas kasusnya seperti apa, baru bisa menghukumi. Itu namanya menghukumi terhadap segala sesuatu. Itu adalah cabang dari penggambarannya. Kalau kita belum bisa menggambarkan sesuatu, belum bisa menghukumi. Faman hakama ala amrin minal umur, maka siapa yang menghukumi atas suatu perkara dari perkara-perkara, qabla an yuhita ilmahu, sebelum dia meliputi ilmunya, ya, memahami sesuatu itu, bitafsirihi, dengan tafsirnya, wa bitasawwurihi, dan dengan penggambarannya, tasawwuran yumayyizuhu an ghairihi, penggambaran yang bisa membedakan antara dia dengan yang lain. Jadi harus bisa memilah-milah, ini masalah ini, bisa dipisahkan. Kalau masih tercampur, menghukuminya pun rancu nanti. Nggak bisa ya, perkara-perkara yang banyak dihukumi dengan satu hukum, padahal dia beda-beda, bisa jadi hukumnya beda-beda, maka perlu dirinci dan sebagainya. Itu namanya penggambaran. Jadi harus jelas penggambarannya.
Jadi kalau tidak bisa menggambarkan dengan penggambaran yang atau membedakan dengan yang lainnya, akhta'a khata'an fahishan, maka dia akan keliru dengan keliru yang sangat parah. Amma haddul iman wa tafsiruhu, adapun batasan iman dan tafsirnya atau definisi iman dan tafsirnya, fahuwa at-tasdiqu al-jazimu, iman adalah pembenaran yang pasti, pembenaran yang pasti. Jadi pasti di sini maksudnya tidak ragu, yakin. Wal i'tirafut tamu, dan pengakuan yang sempurna. Jadi kalau antum masih belajar bahasa Arab ya, perlu tahu bagaimana mengharokati dan juga perlu tahu kosakatanya. Kalau nggak bisa dua-duanya, lebih bagus ambil kosakatanya. Belum bisa ngarokati tidak apa-apa, nanti tinggal aja. Artinya saja lebih penting ya, bagi antum memperbanyak kosakata dulu kalau mau belajar bahasa Arab itu. Siapa yang banyak kosakatanya akan bisa menguasai bahasa. Al-i'tirafut tam, dan pengakuan yang sempurna bi jami'i ma amarallahu wa rasuluhu, terhadap semua apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bil imani bihi, untuk mengimaninya. Wal inqiyadu dhahiran wa batinan, dan tunduk lahir batin. Itulah pengertian iman. Jadi apa iman? Pembenaran yang pasti atau kuat juga bisa, pembenaran yang kuat dan pasti, dan pengakuan yang sempurna terhadap semua apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk mengimaninya. Jadi iman adalah pembenaran yang kuat terhadap apa yang Allah perintahkan untuk mengimaninya. Kemudian wal inqiyadu dhahiran wa batinan, dan tunduk kepadanya lahir dan batin. Jadi tunduk terhadap keimanan itu, apa yang sudah diimani dia patuhi gitu. Tunduk itu maksudnya patuh, tunduk patuh. Fahuwa, maka dia, nah ini definisi dalam bentuk yang lain atau bisa dikatakan patokannya ya. Kalau tadi definisi, sekarang patokannya. Dan ulama yang lain juga punya definisi lain ya, saling melengkapi. Sekarang patokannya, batasannya. Fahuwa tasdiqul qalbi wa'tiqaduhu, maka iman itu adalah pembenaran hati dan keyakinannya. I'tiqad itu artinya keyakinan, sesuatu yang diikat di hati. Jadi pembenaran hati dan keyakinannya, al-mutadamminu li a'malil qulubi wa a'malil badani, yang mengandung amal-amal hati dan amal-amal badan. Ini patokannya ya. Jadi iman itu pembenaran hati, kemudian mengandung apa? Amal hati dan amal badan, amal batin dan amal lahir. Kemudian di sini diperjelas lagi. Ini masih ya kategori pengertian semua, maksudnya tafsir lah gitu, menafsirkan semua ya, saling menjelaskan, semuanya menjelaskan. Wadalika syamilun lil qiyami bid-dini kullihi, dan itu apa itu? Iman. Jadi penjelasan iman lagi. Syamilun, mencakup
lil qiyami, pelaksanaan, biddini kullihi, agama seluruhnya. Jadi iman itu apa? Praktek agama semuanya itu iman. Agama yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya iman. Kita praktekkan itu namanya iman. Walihada kana al-a'immatu was-salafu yaqulun, oleh karena ini, kalau bahasa Indonesia oleh karena itu ya, nggak apa-apa sekali-kali ini, biar ada variasi sedikit. Jangan itu terus, kalau itu jauh, ini dekat. Oleh karena ini, kanal a'immatus salaf, dulu para imam salaf, dulu para imam dan salaf, yaqulun, mereka mengatakan, al-imanu qaulul qalbi wal lisani. Ini definisi iman menurut salaf. Ini yang lebih populer ya. Karena dari salaf, dari dulu turun temurun sampai sekarang, iman adalah ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi, dan amalan hati, lisan dan anggota badan. Berarti ada berapa itu? Iman adalah ucapan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarihi, dan amalan hati, lisan dan badan. Ada berapa? 5 ya. Yang pertama qaulul qalbi, yang kedua qaulul lisan, yang ketiga amalul qalbi, yang keempat amalul lisan, yang kelima amalul jawarih. Nah, itulah iman. Mirip dengan definisi ibadah. Masih ingat definisi ibadah yang dipopulerkan atau mungkin dari Syekhul Islam ya? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal qawli wal af'al, minal aqwali wal af'al ad-dhahira wal batinah. Nama yang mencakup seluruh perkara yang diridhai dan dicintai Allah, berupa ucapan dan perbuatan lahir dan batin. Ya, ucapan lahir dan batin itu dua udah, ucapan lahir dan ucapan batin. Kemudian perbuatan lahir dan batin. Mirip dengan ini yang 5. Kalau itu 4, ini 5. Maka kelebihannya apa? Ada ucapan lahir dan ucapan batin. Nah itu qaulul qalbi wa qaulul lisan, itu ucapan batin, ucapan lahir. Kemudian ada amalan lahir dan amalan batin. Amalan lahir amalan batin berarti amalul qalbi, itu amalan batin. Kemudian amalul lisan wal jawarih, itu amalan lahir. Jadi digabung lisan dan jawarih jadi satu, menjadi apa? Amal lahir. Atau bisa jadi yang lisan udah nggak perlu, karena apa? Sudah tercakup pada yang tadi qaulul lisan. Jadi qaulul lisan dengan amalul lisan ya sama. Kemudian wahwa, maka dia iman itu, ini masih semuanya tafsir semua ya, menjelaskan makna iman semua, adalah qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Itu pun ada ketika ulama tanya apa itu iman? Iman itu qaulun, amalun, i'tiqadun. Ucapan, perbuatan, keyakinan. Itulah iman. Maka tadi definisi ibadah itu juga iman, sama. Iman itu apa? Iman ya ibadah, ibadah ya iman, sama. Ya. Iman itu apa? Iman itu agama, agama itu apa? Agama itu iman, sama. Kemudian tambahan lagi sebagai pelengkapnya lebih jelas, yazidu bit ta'ati
wa yanqusu bil maksiyati. Iman itu bertambah dengan taat dan berkurang dengan maksiat. Ini masih definisi iman semuanya. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat, ini untuk menyelisih ahli bid'ah. Bukan berarti ahli bid'ah lebih duluan ya. Artinya lebih memperjelas bahwasanya definisi iman menurut ahlu sunnah tidak sebagaimana yang dipahami oleh ahli bid'ah. Fahuwa yashmalu, maka iman itu mencakup aqaidul iman, keyakinan-keyakinan iman, wa akhlaquhu, dan akhlak-akhlak iman, wa amaluhu, dan amal-amal iman. Maka iman itu ada akidahnya, ada akhlaknya, ada amalnya. Fal iqraru wal i'tirafu bima lillahi ta'ala minal asma'il husna, maka ikrar itu artinya pernyataan ya, bisa juga penetapan di hati yang dinyatakan dengan lisan, itu namanya ikrar. Maka ikrar udah jadi bahasa Indonesia, saya berikrar. Artinya ikrar itu apa? Pernyataan apa yang di hati dinyatakan, itu ikrar. Walaupun mungkin bahasa Indonesia jadi sumpah atau apa gitu. Ikrar itu artinya menyatakan isi hati, berikrar, menetapkan, menyatakan. Wal i'tiraf, dan mengakui, pernyataan dan pengakuan, bima lillahi ta'ala, terhadap apa yang Allah miliki. Pengakuan terhadap apa yang Allah miliki, minal asma'i al husna, berupa nama-nama yang terindah, terbaik, wasifati al kamilatil ulia, dan juga sifat-sifat sempurna yang tinggi, wal af'ali an-nasyi'ati an asma'ihi wa sifatihi, dan juga perbuatan-perbuatan yang bersumber atau yang tumbuh dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini belum titik sebenarnya. Huwa, dia adalah min a'dhami usulil iman, di antara pokok-pokok iman yang paling agung. Jadi iman itu ada pondasinya. Iman sendiri pondasi agama. Agama itu pondasi dunia dan akhirat. Nah, ada pondasi dari iman itu sendiri, yaitu apa? Iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini yang sering kemudian diistilahkan dengan tauhid. Jadi tauhid itu inti dari intinya iman ya. Intinya iman itu tauhid. Jadi ini tauhid nih, mengakui apa yang Allah miliki berupa nama yang bagus, sifat yang tinggi dan agung, sempurna, dan perbuatan yang bersumber dari nama-nama dan sifat-sifat itu. Dia merupakan pondasi iman yang paling agung. Jadi sebelum kita mengupayakan atau memahami cabang-cabang iman yang lain, memahami kemudian mengamalkan ya, mengupayakan cabang-cabang iman, mestinya kita mengupayakan ini dulu yang paling penting. Inilah pondasinya. Pondasi iman itu ini, yaitu apa? Iman kepada Allah, terhadap nama-namanya semuanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya semua. Dan ini kalau dalam ilmu tauhid disebut tauhid apa?
Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat itu merupakan pokok dari keimanan. Atau bisa juga digabung dengan rububiyah sekaligus di situ masuk. Jadi asma wa sifat dan rububiyah itu pokok keimanan. Nanti muncul dari situ uluhiyah. Uluhiyah merupakan konsekuensi dari rububiyah. Atau dengan pembagian salaf dulu, ulama yang lebih duluan dulu membagi tauhid menjadi dua. Ada tauhid ma'rifah dan isbat. Nah ini ma'rifah dan isbat ini, mengetahui dan menetapkan. Kan disebut tadi ikrar, menetapkan, iktiraf, mengetahui, ma'rifat itu mengakui, ma'rifat sama. Kemudian tauhid isbat atau ma'rifat dan isbat itu terdiri dari dua untuk pembagian yang dibagi tiga ya, yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Itu pokoknya, itu sumbernya semuanya. Makanya dulu secara rububiyah orang-orang kafir Quraisy itu sudah mengakui. Tapi nanti perincian dari rububiyah berupa asma dan sifat mereka mungkin sebagian mengingkari, seperti Ar-Rahman Ar-Rahim mereka mengingkari. Nah baru kemudian dari itu Nabi menuntut mereka untuk mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Nah uluhiyah dalam definisi salaf dulu disebut tauhid al-qasdu, ya, tauhid iradah, ya, qasdu wal iradah, tauhid tujuan atau tolak, ya, tauhid tolak, tuntutan, tauhid yang dituntut, itu namanya tauhid uluhiyah. Jadi kalau ini cuma tauhid makrifat saja, kita ketahui dan kita tetapkan, cukup. Kita disebut mentauhidkan Allah dalam dua hal, rububiyah dan asma wa sifat. Adapun yang satu yaitu tauhid tolab, itu dituntut dari kita untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Ibadah hanya untuk Allah. Makanya disebut tolab, tuntutan. Dan itu juga bisa disebut tauhid ilmu dan tauhid amal ya. Jadi tauhid terbagi dua, tauhid ilmu dan tauhid amal. Tauhid ilmu itu adalah tauhid rububiyah dan asma wa sifat, itu ilmu. Cukup mengilmui dan meyakini, menetapkan. Cukup di situ. Kemudian yang uluhiyah apa? Tauhid amal. Jadi kita harus beramal. Kita tujukan amal kita hanya untuk Allah. Jadi begitu ya, tidak ada pertentangan antara ulama dulu yang membagi tauhid menjadi dua dan ulama belakangan yang kemudian membagi tauhid menjadi tiga. Itu tidak bertentangan. Tapi kemudian ada yang membagi tauhid menjadi empat, tauhid hakimiyah atau hukmiyah. Ini menyimpang ya, karena itu sudah ada di dalam yang sebelumnya. Wa kadzalika al-i'tirafu bima lillahi minal huquqi al-khassati. Dan begitu juga pengakuan terhadap apa yang milik Allah berupa hak-hak khusus. Hak khusus maksudnya khusus milik Allah, tidak dimiliki yang lain. Apa itu? Wa huwa at-ta'alluh wa ta'abbud lillah, yaitu ta'alluh. Ta'alluh itu artinya sama dengan ta'abbud ya, beribadah, menghamba. Menghamba wa ta'abbud, beribadah lillah kepada Allah, zahiran wa batinan, lahir batin. Ini juga min usulil iman, termasuk pondasi iman juga. Nah, ini yang disebut tauhid apa? Uluhiyah ya. Jadi mengakui hak Allah. Uluhiyah itu hak Allah. Hak Allah itu apa? Diibadahi tanpa disekutukan. Jadi hak Allah itu cabang dari tauhid rububiyah dan asma wa sifat.
Jadi ketika orang beriman kepada Allah, itu yang pertama kali beriman kepada zatnya. Allah itu ada zatnya, ada wujudnya, ada zatnya. Bukan sebuah makna yang tanpa wujud, enggak. Allah itu ada wujudnya, ada zatnya. Maka orang yang mengingkari zat Allah namanya ateis, enggak percaya ada Tuhan. Dan orang ateis tidak disebut mukmin jelas. Kemudian setelah kita mengimani zatnya, kita mengimani namanya. Namanya Allah, namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya, seluruh Asmaul Husna. Berikutnya setelah kita imani namanya, kita imani sifatnya. Karena namanya Allah berarti punya sifat Dzul Uluhiyah, yang disembah. Karena Allah itu artinya Dzul Uluhiyah. Namanya Ar-Rahman berarti Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Namanya Ar-Rahim berarti Dzur Rahmah Al-Musilah. Namanya Al-Ghafur berarti Dzul Maghfirah, dan begitu seterusnya. Itu sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Tidak ada nama yang enggak mengandung sifat. Karena seluruh nama Allah itu mustaq. Mustaq itu artinya bisa diambil maknanya, ada makna yang bisa diambil dari nama tersebut. Ada maknanya, yaitu sifat. Kemudian setelah sifat, kita mengimani Allah memiliki perbuatan. Sifat Allah menciptakan. Perbuatan Allah yang menciptakan makhluk. Itu perbuatan menciptakan, memberi rizki, mengangkat, menurunkan, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan Allah. Setelah kita beriman dengan perbuatan Allah, maka yang terakhir, yang kelima, kita mengimani hak-hak Allah Ta'ala. Dan hak Allah nggak terlalu banyak, bahkan bisa disimpulkan satu saja hak Allah, yaitu diibadahi tanpa sekutu. Sudah. Jadi target dakwah para rasul adalah nomor 5 ini. Kalau kalian sudah ngakui ada Allah, Allah punya nama, Allah punya sifat, Allah punya perbuatan, ya udah, kalau gitu jangan nyembah yang lain. Udah, simple begitu dakwah Rasul. Semua Rasul dakwahnya begitu. Makanya hari ini sudah mau kiamat gini, masih orang nggak ngerti tentang tauhid uluhiyah, ini terlalu namanya. Kok nggak ngerti tujuan dari dakwah para Rasul semuanya? Nggak ngerti Allah mengutus kitab, menurunkan kitab-kitab semuanya. Ini namanya orang yang terlalu nggak mau tahu. Dia nggak peduli dengan siapa penciptanya, untuk apa diciptakan, dia mau kemana, nggak peduli dengan itu. Masih banyak orang begitu. Mereka kira hidup cuma di dunia. Mungkin ada sedikit di antara mereka beriman dengan akhirat, tapi hanya samar-samar. Iya sih, nanti mungkin ada akhirat, tapi udahlah, itu urusan nanti. Yang penting yang ada sekarang. Jadi mereka lebih yakin dengan perolehan-perolehan dunia. Yang mereka kumpulkan dunia. Adapun amal enggak, itu urusan belakangan lah. Atau nantilah kalau udah tua. Sekarang masa muda kita manfaatkan. Hidup cuma sekali, ya jangan disia-siakan. Jadi dimanfaatkan betul untuk bersenang-senang. Ini banyak manusia yang begitu. Sayang ini masa muda kalau nggak dipakai untuk hura-hura, foya-foya. Kapan lagi gitu? Ini nggak sedikit orang begitu. Nah, ini namanya orang-orang yang tidak mengerti tentang risalah langit. Mereka nggak mau tahu tentang Allah. Ma'rifatullah nggak mereka pikir. Nah, ma'rifatullah itu kembali kepada 4 hal tadi. 4 hal ini ma'rifatullah semua. Ya masuk kelima juga. Tapi yang kelima lebih kepada amalan kita. Kita praktekkan kalau gitu. Kalau kita sudah tahu Allah punya hak diibadahi tanpa sekutu, ya udah, kita hidupnya begitu. Cuma gitu kok, tugas hidup sederhana sekali, nggak banyak-banyak. Insya Allah kalau cuma satu nggak lupa ya. Tapi banyak orang melupakan. Banyak orang melalaikan. Itu bukan lupa sebenarnya, itu sengaja melupakan. Itulah yang disebut dengan kelalaian. Kelalaian itu sengaja lupa, ya. Nggak lupa sebenarnya, tapi sengaja lupa, makanya melalaikan. Mereka melalaikan hak Allah. Mereka nggak peduli dengan kewajiban terhadap Allah. Sering mereka mungkin
sadar tentang kewajiban dengan sesama manusia. Karena ada konsekuensi yang langsung dilihat. Kalau saya nggak menghargai harta orang, nanti saya dipenjara. Jadi langsung lihat balasannya. Sementara kalau kita melanggar hak Allah, itu balasannya nggak selalu langsung. Kebanyakannya bahkan ditunda. Makanya dunia ini semuanya hanya permainan. Dunia ini hanya sekedar ya gitu-gitu aja, permainan. Maksudnya gini, kalau kita berbuat sebaik-baiknya nggak dibalas sekarang, balasannya masih main-main. Dibuat seneng ya cuma sedikit, tapi seneng yang hakiki di surga nanti. Orang mukmin sudah seneng luar biasa, udah ada surga di hatinya. Tapi itu nggak seberapa jika dibanding dengan surga yang hakiki, yang sebenarnya. Di dunia ini balasan hanya main-main, hanya sedikit saja dicicipkan dari balasan. Demikian juga musibah, petaka, bencana, adab yang ada dunia ini hanya mencicipi saja sedikit. Kesulitan hidup di dunia nggak seberapa dibanding dengan neraka. Tapi manusia sudah menganggap dunia segala-galanya. Kalau diberi kesenangan dunia terlena, kalau diberi kesusahan dunia seakan kiamat sudah, akhir dari segalanya. Makanya tidak sedikit orang bunuh diri. Hanya diberi ujian sedikit bunuh diri, putus asa, sudahlah saya nggak bakal menjadi bahagia, saya nggak layak bahagia. Bahkan menyalahkan kenapa aku diciptakan. Nggak sedikit orang mengatakan gitu. Ini orang-orang yang tidak paham hakikat kehidupan, karena nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kuncinya. Makanya mengenal Allah ini sangat penting. Mengenal Allah sangat penting, sehingga wajib bagi kita semuanya untuk berusaha semaksimal mungkin mengenal Allah. Jangan sampai ada usaha kita untuk yang lain lebih besar daripada usaha mengenal Allah. Mengenal Allah ini harus merupakan usaha terbesar kita. Banyak orang berusaha mengenal sesuatu, ingin mengenal pelajaran fisika, kimia, biologi, sosial, kedokteran, kesehatan. Banyak ingin dikenal, banyak ingin diketahui, buku-buku dilahap, ya. Sekolah semuanya diikuti, seminar-seminar didatangi. Ini mau tahu apa ini sebenarnya? Semua rata-rata ingin tahu makhluk saja. Sementara Al-Khaliq hilang dari peredaran akalnya. Inilah orang-orang yang tersesat. Keliru cara hidup kalau seperti itu. Apalah artinya kita kenal ribuan jutaan makhluk tapi kita nggak kenal pencipta makhluk? Itu kerugian yang nyata sebenarnya, tapi banyak orang tidak tahu dan tidak mau tahu. Makanya kalau kita sudah tahu ini, kita kalau sadar ini, jangan terlena lagi. Mohon kepada Allah, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah untuk betul-betul maksimal mengenal Allah Ta'ala. Kalau kita maksimal kenal Allah, walaupun gak pernah sempurna ya, pokoknya kita berupaya optimal saja, semaksimal yang kita mampu. Kalau betul kita mengerahkan semua kemampuan, Allah sudah beri kita akal, Allah beri kita waktu, Allah beri kita tenaga, pokoknya semua ada, sarana sudah Allah siapkan, tinggal kita mau pakai atau tidak. Kita pakai untuk mengenal Allah, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Jadi hidup tidak menjadi budaknya setan, tidak menjadi budaknya nafsu, tapi fokus betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat hidup yang benar. Hidup yang benar itu seperti itu, dan itu sudah Allah tunjukkan dengan Allah turunkan kitab-kitab, dengan Allah utus rasul-rasul, sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Kenapa terakhir? Karena tidak ada lagi setelah itu kecuali kiamat. Jangan tunggu rasul baru, kita hanya menunggu kiamat. Paling-paling Nabi Isa turun, sudah. Itu bukan rasul baru, rasul lama datang kembali. Ya. Setelah itu kiamat. Sudah terakhir itu rasul, maka yang tersisa tinggal pewarisnya para rasul, yaitu para ulama. Kalau kita ingin hidup benar, ikuti para ulama yang mewariskan ilmu rasul, yang mewarisi ilmu rasul. Jadi kalau kita nggak mau mengikuti para ulama, siapa yang mau kita ikuti? Coba, mau hidup pakai cara apa kita? Tidak sedikit orang mengaku agamanya Islam, kalau kita cek KTP-nya Islam,
tapi hidupnya mengikuti filosof A, pemikir B, cendekiawan C, ya, pemikir D, dan seterusnya. Tidak mau ngikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ belum selesai. Bahkan lebih parah dari itu. Apa lebih parahnya? Memusuhi ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung akan menyerang orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka mencela ulama, mendiskreditkan ulama, melecehkan agama, dan sebagainya dan sebagainya. Tak terhitung sudah orang yang melakukan seperti itu. Banyak ya sekarang, apalagi medsos, gampang sekali lah keburukan, gampang